Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kelas 12 IIS dan 12 MIA, untuk semester kali ini kita akan belajar prakarya dan kewirausahaan, khususnya di wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, dia terbagi atas dua. Yang pertama, perencanaan usaha kerajinan. Jadi ada perencanaan usaha, kemudian ada sistem bagaimana untuk memproduksi. Yang pertama, perencanaannya adalah kalian harus memiliki ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Jadi mulai kalian bayangkan bagaimana bangun datar itu. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan. Apa-apa yang akan kalian butuhkan untuk membuat kerajinan dalam bentuk bangun datar. Yang ketiga, perencanaan administrasi usaha. Apa-apa yang harus disediakan, misalnya keuangannya, budgetnya, bahan-bahannya. Yang keempat itu perencanaan pemasaran. Nah, kalau sudah jadi, bagaimana kalian akan memasarkan? Apakah secara online, secara tatap muka, akan di salesman atau bagaimana? Kemudian bagian B, sistem produksi. Nah, yang pertama itu aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Manfaatnya bagaimana? Potensinya bagaimana? Perencanaannya bagaimana? Alat dan bahan yang dibutuhkan bagaimana? Kemudian proses produksi bagaimana? Dan pengemasan bagaimana? Nah, cara perhitungan titik impas atau break even point. Yang pertama, pengertian dari pemanfaatan titik impas, kemudian komponen perhitungan, menghitung biaya pokok, kemudian evaluasi. Strateginya bagaimana? Yang pertama, kalian harus mengerti dulu bagaimana pengertian promosi. Apa sih yang dimaksud dengan promosi? Kemudian menentukan strateginya. Setelah kalian paham bagaimana itu promosi, maka kalian harus mencari strategi yang jitu agar yang kalian buat ini laku di pasaran. Kemudian melakukan promosi. Nah, kalau mau tahu dibicara, silakan lakukan promosi, dan itu akan menjadi tugas untuk teman-teman di kelas 12 IIS dan MIA. Laporan kegiatan. Jadi setelah jadi semua, setelah kalian melakukan pemasaran, kalian harus buat laporan kegiatan. Namun tugasnya tidak serta-merta langsung membuat laporan. Nanti saya akan buat di akhir video ini ada tugas. Sebab tujuan dari pembelajaran ini yaitu membuat perencanaan, mengapresiasi, mengidentifikasi, merancang produknya. Membuat produk, menghitung, melakukan. Nah, ini dia. Apa sih yang dimaksud dengan limbah organik itu? Limbah organik itu limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kulit buah, sayuran, kotoran manusia dan hewan. Tapi tidak mungkin kalian harus mencari kotoran manusia, kan? Tentunya kotoran hewan. Limbah anorganik. Nah, ini limbah yang susah untuk dihancurkan. Contohnya, minyak bumi, batu bara, besi, tembaga atau nikel. Nah, ini contoh limbah organik dan limbah anorganik. Ini ada kulit pisang, ada daun-daun kering, ada sampah rumah tangga, ada sisa apel. Ini anorganik. Ini yang susah untuk dihancurkan. Ada kaleng, ada botol plastik, ada kertas. Nah, yang kalian akan buat di tugas nanti yaitu yang limbah anorganik. Sebab ini yang banyak ditemui. Kalau ini agak susah karena ini cepat hancur. Jadi ini akan menjadi tugas kalian. Nah, bagaimana yang bangun datar itu? Jadi limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi 4, segitiga, dan bangun tidak beraturan. Contoh, limbah berbangun datar antara lain daun, kertas, kain, perca, dan plastik. Nah, kalian akan dapatkan di mana? Tentu kalian akan dapatkan di tempat-tempat sampah ini, anorganik, organik.
Ya, jadi mohon perhatikan video ini, ditonton sampai habis. Tidak ada yang skip ya. Ini contoh-contoh. Nah, ini yang sudah jadi. Jadi, kalian akan membuat yang ini. Jadi kalian cari botol aqua atau apa yang bisa dijadikan, atau sampah anorganik apa yang bisa kalian jadikan seperti ini. Ini yang ini lampu, atau ini apa namanya, ini celengan dan dihias seperti ini. Jadi antara dua itu silakan dipilih. Nantinya apakah ini akan memiliki nilai jual yang kalian akan memproduksi atau tidak. Jadi mohon perhatikan. Perencanaan usaha kerajinan. Jadi kalian rencanakan dulu ide-ide apa yang akan kalian buat. Jadi sebelum kalian membuat, kalian harus merencanakan dulu. Memilih bahan, memilih apa, memilih perencanaannya, analisis usahanya, potensi untuk lakunya bagaimana, sampai kalian akan mendapatkan hasil yang baik. Caranya, kalian akan menggunakan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini digunakan mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan pengembangan usaha. Jadi peluang, hambatan, dan tantangan. Nanti ini. Strategi kekuatan. Maksudnya ketika kalian buat lampu lampion, kekuatan apa yang akan kalian dapatkan? Kelemahan apa yang akan kalian dapatkan? Kemudian kesempatan apa yang kalian dapatkan, dan ancaman apa kalau kalian tidak membuat atau kalian membuat. Ini jelas analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Nah, ini tugas. Jadi perhatikan baik-baik, ini tugas. Coba kalian berlatih menentukan peluang usaha untuk produk kerajinan dengan memanfaatkan bahan dari limbah berbentuk bangun datar. Tapi yang kalian cari bahan dari limbah yang seperti plastik, kertas, yang sulit untuk hancur. Kemudian kalian tulis analisis SWOT-nya, ini kesempatan, kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Nanti kalian buat seperti tabel ini. Jadi konsumen yang dituju, kemudian analisis terdapat peluang ide usaha yang ditetapkan. Buatlah laporan dan presentasikan. Tapi ini tidak buat laporan, yang akan kalian buat yaitu hasil prakteknya dan difoto, ditulis nama, diedit fotonya, ditulis nama, kelas, dan berapa. Kemudian kalian absen di YouTube ini, kalian absen dituliskan nama kelas, nama lengkap, dan nama kelas. Bahwa saya anggap yang absen dia benar-benar hadir. Jadi terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan tanya di kolom komentar di YouTube. Nanti saya akan jawab satu persatu untuk pertanyaan kalian. Jadi saya rasa jelas. Nanti file PowerPoint-nya saya akan kirim juga lewat lewat grup WA atau grup Facebook. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Semangat untuk belajar.